Tapi kadang-kadang begini, Pak Kiai Barun tuh pernah cerita. Ada temennya Kiai. Pak Kiai Barun tuh suka cerita tentang guru sekumpul. Dia ya Kiai itu menanggapinya itu ya dingin-dingin aja gitu. Iya. Pak Kiai Barun itu kan agak dalam hati agak jengkel lah gimana kan gitu. Iya. Terus Pak Kiai Barun ke sekumpul. Orang ini dia belikan tiket, diajak ke sekumpul. Biar dihajar kan gitu lah. Oh, sampai sana dia jatuh cinta kan gitu. Iya. Sejak saat itu dia udah ini. Kadang-kadang artinya, kadang-kadang itu apa ya? Orang itu untuk mengenal, untuk mencintai guru sekumpul kan jalannya macam-macam. Banyak juga yang dulu itu benci terjadi cinta. Ada yang dulu ambisius jadi santrinya, sekarang malah memusuhi. Ada juga. Ada. Jadi ya gimana ya? Ya semua itu kata kuncinya itu sholawat dan sodako aja kalau saya. Sepanjang kita berusaha untuk konsisten membaca sholawat dan bersodako, ya insya Allah kita itu nggak akan tergelincir lah. Dan tidak ada yang kita tidak terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi material gitu. Kalau kita masih terfokusnya aku pengen kaya, aku pengen, itu menghambat dan membuat kita berat. Gitu. Tapi ya udahlah, mau kaya juga nggak apa-apa, nggak kaya juga nggak apa-apa, santai aja gitu. Itu lebih ringan itu. Karena hati itu cuma satu, kata Imam Al-Ghazali. Saya sering mengutip Imam Al-Ghazali karena pendekatan beliau itu saya suka ini, kalau nulis kitab itu. Hati itu cuma satu, ibarat gelas. Kalau udah diisi kopi nggak bisa diisi yang lain. Diisi kopi segini ya mungkin ini air bisa masuk, tapi kan terbatas. Kopinya dihilangkan, ininya bisa lebih banyak. Hati itu cuma satu. Mau kau penuhi dunia atau kau penuhi akhirat. Atau kau penuhi dunia berapa persen, akhiratnya berapa persen. Nah yang namanya dunia itu, ahli dunia itu bukan kok orang kaya. Banyak orang kaya tapi dia bukan ahli dunia. Banyak orang kere tapi ahli dunia. Dunia itu menjadi obsesinya enggak? Menjadi apa itu hal yang paling dipikirkan enggak? Ada satu kejadian itu, siapa itu? Sufi kaya raya itu, Syekh Abu Hasan Asadili itu. Beliau itu kan sangat kaya raya. Jadi kalau tinggal di kota mana, beliau dengan gubernurnya lebih kaya beliau. Zaman itu kan di satu wilayah itu yang paling kaya kan gubernurnya. Beliau selalu lebih kaya daripada gubernurnya. Misalnya beliau itu kudanya gubernur harganya 10 miliar, dia pasti 20 miliar beliau itu. Rumahnya lebih mewah daripada rumah gubernur. Nah, pada suatu ketika itu mungkin di Papua atau di mana, pokoknya jauh dari kota lah. Ada seorang sufi, dia miskin. Kerjaannya dia mancing, hidupnya makan dan mancing. Dia punya pondok, santrinya beberapa lah. Dan ada salah satu santrinya itu mau pamit, mau pulang. Kalau nggak salah itu waktu itu Syekh Abu Hasan Asadili itu tinggal di Basrah kan. Basrah itu. Kemudian si murid ini kalau mau pulang dari pondoknya itu lewat jalannya lewat Basrah. Dia pamit sama gurunya, guru saya mau pulang, mau jenguk orang tua. Ayo nggak apa-apa. Kamu kan lewat Basrah ya? Iya. Nanti tolong sampaikan salamku untuk sahabatku. Cari aja namanya Abu Hasan Asadili. Nah, kemudian iya guru, nanti udah pokoknya mampir titip salam dari kamu, ngaku muridku kan. Gurunya miskin, pondoknya miskin, jelek. Pokoknya makannya seadanya kan. Nah, si murid kan melakukan perjalanan lewat Basrah kan. Di Basrah dia tanya, siapa yang namanya Syekh Abu Hasan Asadili? Bayangan muridnya itu Syekh Abu Hasan Asadili itu ya seperti gurunya yang kayak gembel itu kan itu tuh. Syekh Abu Hasan, oh itu yang rumahnya paling mewah itu loh, wow, paling top itu. Ya kan dia, masa itu sih? Nggak mungkin kayaknya, itu kan orang kaya. Tanya kemana, cuma itu satu-satunya. Berarti mungkin dia kan gitu tuh. Oh, dia kan gimana kan gitu tuh. Ternyata dia menunggu di pintu gerbangnya ditutup. Setelah beberapa lama itu rombongan datang seperti rombongan raja itu. Syekh Abu Hasan tadi naik kuda dikawal oleh banyak prajurit, semua pakaiannya mewah semua. Masuk kan, berderak-derakan. Wah ada tamu ya, wah masuk kan. So. Nah, kemudian ternyata di dalam itu Syekh Abu Hasan tadi yang melayani. Ya ada pelayannya, ini diminum, dimakan. Ada apa kamu? Siapa kamu? Ya Syekh Abu Hasan tahu lah itu.
Oh iya, kamu muridnya teman. Wah, itu sahabatku itu dulu waktu mondok itu kita bareng-bareng lah. Oh, gitu. Iya, titip salam. Oh iya, terus pamit kan dia muridnya. Pamit. Aku pesen ya sama sahabatku itu. Sama gurumu tuh. Bilang sama beliau, jangan terlalu banyak mikir dunia lah. Nah gitu. Kan santrinya shock toh. Loh, kok mikir dunia gimana toh? Awang guruku aja gak punya apa-apa, kamu kaya raya kayak begitu kok. Pesannya kayak gitu kan. Oh dia kan marah kan dia. Singkat cerita dia kan akhirnya pulang lagi ke pondok setelah selesai. Terus gurunya tanya, udah ketemu sahabatku? Udah, sahabat. Dia ceritanya itu agak jengkel, udah kan gitu toh. Gimana ya itu pokoknya gitu. Kok kamu kayaknya nggak senang sama sahabatku, itu wali loh. Ya kayak gitulah. Apa dia ada pesan ya untuk saya? Ya ada pesan, kurang ajar pesannya guru gimana? Katanya gimana? Itu pesan bilang sama gurumu jangan banyak mikir dunia. Oh langsung gurunya itu langsung cek jatuh pingsan dia. Bangun dari pingsan nangis dia. Kan santrinya itu kan loh gimana sih ini? Kan itu toh enggak bener ini, enggak normal ini. Gurunya baru menjelaskan, "Wahai santriku, kamu hanya melihat zahirnya. Zahirnya aku ini miskin enggak punya apa. Tapi aku masih sering mengingat dunia. Sementara sahabatku Abu Hasan Asy'ari itu emasnya bertumpuk-tumpuk bergunung. Dia sedikit pun di hatinya enggak ada dunia. Itu bedanya. Kan gitu. Nah, jadi ya kecenderungan hati kita itu, kita menomorsatukan siapa? Udah kita. Menomorsatukan akhirat atau menomorsatukan dunia. Ya. Makanya Abu Hasan Asy'ari itu beliau mengajari doa begini. Allahumma la taj'al dunya fi qulubina. Walakin taj'al dunya fi aidina. Ya Allah, jangan engkau pernah jadikan dunia ada di hatiku. Di hati kami. Tapi jadikan dunia hanya di tanganku. Aku menguasai dunia tapi enggak di hatiku. Materiku banyak tapi enggak ada di hatiku, teringat materi. Dan itu. Nah itu mendekonstruksi lagi konsep mengenai kezuhudan, menjelaskan lagi lebih jelas mengenai kezuhudan, bahwa zuhud itu adalah kecenderungan hati. Zuhud di masa lalu itu sempurnanya zuhud itu adalah hati kosong, tangan kosong. Mulai saya Abu Hasan Asy'ari karena antropologi manusia berubah, makanya nggak mungkin lagi ini. Yang paling efektif, efisien untuk kepentingan dakwah kasih sayang, kebenaran itu adalah ada kalanya tangan kosong, hati kosong, tapi minimal tuh hati kosong meskipun tangan penuh. Kan itu. Apalagi di zaman sekarang, Abu Hasan Asy'ari kan sudah berapa abad yang lalu kan. Nah, sekarang kadang-kadang itu ada begini cerita lagi. Mbah Mat waktu Congol tuh mobilnya banyak. Kan itu. Tetangganya ngerumpi terus, wah itu kiai macam apa, kiai kok matre kan gitu. Mobilnya koleksinya aja banyak. Kan itu. Nah Mbah Mat dilaporin. Oh siapa yang lapor? Si Anu. Oh ya, suruh ke sini, aku pengen ketemu. Nah, datang. Katanya kamu nggak usah aku terima kasih kamu memberi saran dan masukan kritik kan itu. Gimana kritikmu saranmu itu saya? Ah ya itu, masa Pak Kiai malah matre ngumpulin anu. Mbah Mat tanya, mobilku berapa sih? Oh kan ada 17. Misalnya gitu ya. Apa aja mobilku? Ini mereknya ini. Oh gitu ya. Jadi mobilku 17. Aku aja nggak tahu loh kalau mobilku 17. Itu. Apalagi mereknya kok kamu tahu padahal kamu nggak punya. Malah mikirin. Mbah Mat yang punya aja nggak ingat berapa jumlahnya, nggak ingat. Mereknya apa? Ini orang ini. Kadang-kadang itu barisan kiri itu kalau lihat di internet tuh, mobil ini harganya ini. Ya. Kapan aku bisa beli? Dan sampai mati nggak bisa beli. Kan celaka. Udah nggak bisa beli. Mikir lagi. Yang beli aja nggak mikir. Makanya saya Abu Hasan Asy'ari itu mintanya kepada Allah, nggak usah dibuat mikir, tapi punya aja. Dan punya nggak mikir lagi. Kan enak itu. Nah, ada itu ya kisah-kisah sufi humor dan itu sungguh-sungguh terjadi kayak gitu. Saya lupa apakah Mbah Mat Watu Congol apa siapa, tapi saya ingat saya itu kejadiannya pada Mbah Mat Watu Congol. Itu kan beliau wali. Beliau wali. Almarhum sudah. Salah satu orang yang menyadarkan saya dari kenakalan. Itu ada ceritanya lagi, nanti ada episode berikutnya. Jadi hidup saya itu cuma ditolong para wali terus kan, enaknya kan itu. Makanya dari situ saya membuat tesis semua wali itu menyayangi kita. Buktinya aku kafir aja ditolong sama wali gitu loh. Nggak kenal nggak ngapa-ngapain meskipun masih ada hubungan saudara loh. Lagi kafirnya itu ditolong. Udah mau ini neraka tinggal satu langkah. Ini surga di sana, nggak enak itu. Tahu-tahu ada orang datang.
saya disuruh Mbah Watu Congor, kamu harus begini. Tahu-tahu ya dia nurut aja kan Pak ya. Jadi gitu, seberapa tinggi wali sebenarnya seberapa dia menyayangi sesama. Kalau kita muhibbin wali, sayangilah sesama. Minimal itu yang kita ikuti kan gitu. Ngaku pecinta wali sama orang kejamnya minta ampun dan nggak dikasih ampun jadi tetap kejam ya. Muhibbin macam apa itu? Wali itu sukanya jujur. Ini ngaku pecinta wali sukanya nipu. Ya kan repot kan gitu itu. Ada gitu. Dan banyak kayak gitu itu. Makanya aku muhibbin Guru Sekumbul ya nanti dulu kita lihatlah vibrasinya kayak seberapa. Wah vibrasinya gombal nggak usah ditemui. Kan gitu. Ya gombal-gombal dikit tapi masih pantas ditemui. Ya temui kan itu tuh. Kira-kira kayak begitu. Ini bukan sombong. Kadang-kadang orang-orang itu ya karena nggak bercakap-cakap langsung kalau lihat itu kan seolah-olah kesannya sombong kan. Padahal ya memang sombong. Padahal ya nggak ada sombong namun dari. Jadi bisa dirasakan hati toh. Kadang-kadang kan makanya itu wali-wali itu karena melihat kelemahan orang. Mereka kan banyak membaca Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mastur ummata. Kan itu tutuplah aib umatnya Rasul supaya nggak melihat. Sakingnya seperti itu zaman dulu itu sampai wali-wali itu kalau kemana-mana ditutup pakai skedup itu. Karena nggak mau lihat, kalau lihat nanti lihat kelakuannya kan itu tuh. Iya wali-wali itu kadang-kadang zaman dulu itu ada jenis wali yang ya ada wali sosial kayak Gus Dur ya kemana-mana. Ada ya wali-wali kayak Bu Nyenor itu kemana-mana. Ada wali yang di kamar terus karena nggak tahan melihat dosa orang. Pergi aja pakai sekedup jadi nggak bisa lihat apa-apa. Kalau Pak Kiai lihat santri-santri sini banyak berlebihan. Jangan nggak mau lihat orang itu. Terus nanti orang itu kok di situ Pak Kiai terus lewat sini. Daripada ngeliatin lihat sini. Ya karena kadang-kadang kita lihat misalnya ya tiba-tiba lihat Arifin kok jengkel banget toh. Padahal Arifin juga nggak ngapa-ngapain sama kita kan. Kadang-kadang begitu. Tanya aja kamu habis maksiat ya. Enggak tuh, aku sholat tepat. Hatimu mungkin kamu sedang iri padaku atau gimana kan itu bisa tuh. Oh iya. Makanya itu dan kita nggak lama-lama kita nggak usah bahas orang karena memang orang itu kalau dibahas ya banyak kelemahannya kan gitu tuh. Oh itu takmir biarin aja, namanya juga manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan wali, biarin aja. Kan itu. Kalau kita mikirin orang nanti kita capek. Kalau Guru Sekumbul kan menutup aib umatnya Rasulullah itu kita benar-benar tidak tahu. Kalau tahu tidak membicarakan itu masih melihat. Kalau menutup benar-benar tidak terlihat kan itu. Nah kalau bisa itu doanya begitu. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad SAW. Guru Sekumbul kan ajarinya begitu. Memang iya ya. Ya memang Guru Sekumbul itu raja. Jadi kalau menjelaskan ya nggak ada tandingannya. Beliau sendiri sebutkan dia itu Raja Ganjil, beliau Raja Ganjil.